Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman ya, selamat datang di channel saya Fadilah Motor. Kali ini saya akan membuatkan satu video, yaitu memperbaiki shockbreaker smash ya yang bocor. Oke, langsung saja kita buka bagian-bagiannya. Oke, untuk pertama kali kita siapkan kunci L ya, dan kita buka baut yang ada di dalamnya. Kita getok dulu seperti ini, lalu kita buka dengan alat bantu menggunakan kunci T supaya enak, dan kita tahan menggunakan as shockbreakernya supaya tidak goyang-goyang ya. Lalu kita keluarkan dan kita sediakan obeng min yang tipis seperti ini dan tang buaya ya kawan-kawan, untuk membuka sepi di bagian atas, sepi kancing pairing ya. Kita jepitkan tang buayanya seperti ini. Kita ukur dulu penjepitnya kawan-kawan, dan kita jepit. Kita masukkan kunci L ya untuk pembuka mur yang bawah tadi. Kita masukkan ke tengah dan kita tekan ke bawah seperti ini. Kita ambil kunci min, obeng minnya, kita congkel sepinya, kita keluarkan. Dan di sini sepi penguncinya patah ya kawan-kawan, karena sudah termakan usia. Nah, ini dia kawan-kawan. Setelah lepas, kita lepaskan semua, kita keluarkan penguncinya. Kita ketok seperti ini supaya dia keluar koinnya, dan kita lihat pernya ya. Kita angkat ke atas menggunakan obeng min. Di sini untuk pernya itu patah ya kawan-kawan, per shockbreakernya patah. Dan ini dia patah di bagian bawah. Soalnya ini motor untuk mengangkut padi atau yang berat-berat ya. Kita keluarkan dulu olinya supaya tidak berceceran. Setelah oli dikeluarkan, lalu kita cek bagian asnya ya. Ini dipastikan jangan sampai ada yang baret. Dan untuk as yang ini dia masih bagus ya, belum ada yang lecet kawan-kawan. Oke, setelah itu kita bongkar yang satunya lagi, sama seperti yang tadi ya. Kita gunakan tang jepit untuk menekan koin yang ada di atas, yang ada sepinya. Kita keluarkan menggunakan obeng min tipis. Kita tekan menggunakan kunci L. Dan kita getok ya. Kita getok, pastikan koinnya keluar. Dan kita lepaskan pernya kawan-kawan. Kita lihat, dan yang satunya masih bagus. Kita buang olinya, kita keluarkan ya. Dan ini olinya kosong yang satunya kawan-kawan. Lalu kita lepaskan asnya. Oke, setelah itu kita cuci semua ya. Kita bersihkan, nanti kita pasang seal dan kita belikan per yang baru ya kawan-kawan. Dan ini sudah kita belikan pernya. Saya menggunakan merek part dari Tokaido ya. Ini pernya seperti ini. Dan kita belikan juga seal sama penutup kotoran debunya. Kita belikan ya, satu pasang kiri dan kanan. Oke, lanjut kita pemasangannya kawan-kawan. Oh ya, untuk tadi sealnya belum saya lepas kawan-kawan. Dan kita lepas sepinya dulu, penguncinya menggunakan obeng min kecil. Kita congkel seperti ini ya kawan-kawan. Kita lepaskan keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan untuk membukanya. Saya biasanya menggunakan congkelan ban ya.
congkelan ban seperti ini. Daripada kita menggunakan obeng getok, kita getok-getok di sini rawan pecah ya, rawan gompal kawan-kawan. Mending kita menggunakan alat penyongkel ban kalau ada. Biasanya saya menggunakan ini, alat penyongkel ban. Ini mudah dan praktis ya. Tinggal kita masukkan ke dalam, lalu kita getok sedikit penyongkelnya, kita tahan bawahnya, dan seal langsung keluar kawan-kawan. Ini caranya mudah dan praktis tanpa alat mahal. Nah, sudah terbuka hanya menggunakan penyongkel ban ya. Dan kita buka yang satunya lagi sama seperti tadi. Kita congkel dulu bagian penguncinya. Kita keluarkan menggunakan obeng min. Dan kita congkel menggunakan penyongkel ban. Kita getok sedikit. Dan seal pun langsung keluar ya kawan-kawan. Dan di dalamnya itu kotor, kita lap dulu ya. Kita bersihkan dulu menggunakan lap, kita lap saja. Setelah itu kita masukkan seal yang barunya, seal shockbreaker yang baru. Ini yang baru ya kawan-kawan. Dan ini yang lamanya. Oke, sebelum kita masukkan, kita olesi dulu menggunakan pelicin ya, ataupun gemuk. Kalau nggak gemuk, oli juga bisa. Di bagian sealnya dan di bagian tabung shockbreakernya sedikit saja, lalu kita masukkan dan kita getok ke dalam. Kita tekan menggunakan bearing ya, menggunakan bearing 6301 ini kawan-kawan, supaya di bagian sealnya itu tidak lecet dan ini pas, tidak longgar. Tinggal kita getok saja menggunakan palu, perlahan, sedikit demi sedikit, dan pastikan sealnya itu masuk ke dalam ya, secara merata, jangan sampai miring. Kita getok, kita putar supaya merata, dan kita lihat, kita paskan di coakan pengunci sepinya ya. Lalu kita pasang sepinya, kita tekan sedikit, lalu kita dorong, pastikan masuk ke dalam ya, seperti ini kawan-kawan. Lalu kita pasang yang satunya lagi, kita lap dulu, kita lumasi lagi menggunakan gemuk atau stemplet ya, sedikit saja supaya tidak serat saat memasukkan ke dalam tabungnya. Dan di sini untuk pemasangan sealnya jangan sampai kebalik ya kawan-kawan. Di sini ada per di bagian, ada dua bagian per ya, yang kelihatan sama yang di sini pernya sedikit ke dalam, dan yang berada di luar bagian pernya ini untuk bagian atas ya, dan yang berada di dalam pernya itu untuk bagian di bawah. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, jangan sampai tertukar. Kalau misalkan kebalik, nanti olinya akan bocor lagi ya kawan-kawan. Kita masukkan lagi bearing 6301 nya, kita pukul secara merata. Nah, setelah rata ya di posisi sepi, lalu kita masukkan sepi penguncinya, kita masukkan ke dalam, kita tekan seperti ini. Dan dipastikan rata ya kawan-kawan. Di sini untuk pemasangan shockbreakernya, di sini ada suling dan per kecil ya, per kecil dan suling kita masukkan ke dalam sampai dia keluar. Dan biasanya saya untuk menekan sulingannya ini saya menggunakan
kunci T8 dan obeng getok yang min ya, untuk menahan suling di bagian dalam as shockbreaker ya kawan-kawan, supaya saat nanti kita mengencangkan baut di luar, di bagian luar itu as sulingnya ini tidak ikut mutar ya. Kita pasangkan seperti ini ya kawan-kawan. Lalu kita masukkan as suling dan pernya. Kita tahan menggunakan kunci T8 dan obeng getok. Sampai dia keluar ya. Terus kita masukkan tabung shockbreakernya. Kita masukkan secara perlahan. Dan di sini untuk memasukkan baut biasanya saya menggunakan solatip ya. Saya kasih sedikit solatip supaya olinya itu tidak keluar atau tidak rembes ya kawan-kawan. Setelah itu kita masukkan bautnya, baut L nya, lalu kita tahan kunci T8 nya ya supaya tidak mutar. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci L. Dan ini dipastikan harus kencang ya kawan-kawan, supaya olinya nanti tidak rembes. Setelah kita kencangkan, biasanya untuk penahannya saya menggunakan as roda ya, untuk menahan botol shocknya, tabung shocknya. Dan setelah itu kita masukkan lagi pernya, lalu kita masukkan olinya ya kawan-kawan. Dan di sini saya biasanya menggunakan oli ini ada 3 garis ya. Di sini saya biasanya untuk satu botol ini saya sisakan sedikit ya. Saya sisakan sedikit. Saya biasanya menggunakan di garis tengah atau garis kedua dari bawah ya. Kita masukkan oli shockbreakernya supaya tidak keras ya, tidak terlalu keras. Dan kalau misalkan ini olinya dimasukkan semua, nanti shockbreakernya akan terasa keras kawan-kawan. Nah, ini saya sisakan sedikit seperti ini ya kawan-kawan. Oke, setelah itu kita pasang tutupnya ya, tutup pernya yang ada di bagian atas. Kita masukkan saja. Bagian yang ada sealnya di bagian bawah ya kawan-kawan, jangan sampai tertukar. Oke, kita masukkan tang jepit untuk menahan, dan kita masukkan kunci L untuk menekan ke bawah bagian koinnya. Kita getok sedikit dan kita masukkan sepi penguncinya ya, pengunci koin pernya itu. Kita masukkan seperti ini kawan-kawan. Kita tekan ke bawah sedikit. Pastikan ini kencang ya, dan masuk di coakannya, coakan sepinya. Kalau tidak kencang ini bisa lepas ya kawan-kawan. Kita tekan sedikit menggunakan obeng min, lalu kita getok ke atas. Nah, seperti ini kawan-kawan, ini sudah aman. Oke, setelah itu kita pasang penutupnya ya. Dan sebelum saya memasang penutup debunya, saya menggunakan tisu ya kawan-kawan, untuk memperpanjang umur sealnya itu, supaya kotorannya tidak terlalu banyak yang masuk ke dalamnya ya. Kita pasang tisu seperti ini kawan-kawan, sedikit saja pasang tisunya, lalu kita masukkan tutup debunya ya kawan-kawan, lalu kita tekan dan getok menggunakan palu seperti ini. Dan ini harus pelan-pelan ya, jangan sampai terkena asnya, nanti bisa baret. Nah, sepertinya kawan-kawan. Kita masukkan lagi yang satunya. Kita menggunakan tisu supaya kotorannya tidak terlalu banyak nyangkut di bagian seal yang bawah, untuk memperpanjang umur sealnya sendiri ya.
Oke, kita masukkan sedikit sepertinya kawan-kawan. Lalu kita masang dan kita pasangkan tutupnya. Oke, terima kasih ya untuk kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.